Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Baik, untuk proses pembelajaran selanjutnya, Pak lanjutkan dengan pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan kalian masih sehat ya, rahayu semuanya, masih semangat untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Pak akan pandu 35 menit ke depan. Baik, untuk materi kita hari ini, Pak akan melanjutkan materi ibunya yang kemarin, Ibu Megawatinya. Kemarin udah dijelaskan tentang 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi untuk hari ini, Pak akan menjelaskan atau memberikan materi tentang unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penyusunan karya seni rupa. Jadi ini materi kita hari ini. Tujuannya mudah-mudahan nanti setelah proses pelajaran ini anak-anak dapat mengetahui baik itu unsur-unsur seni maupun prinsip-prinsip penyusunan karya seni. Begitu juga nanti seluruh siswa diharapkan dapat membuat sebuah karya seni yang harmoni atau selaras, indah untuk dipandang. Jadi itu. Baik, Pak lanjut aja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Nah, apa saja sih unsur-unsur seni rupa? Nah, tolong diperhatikan karena nanti terakhir itu akan ada tugas, ya. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Nah, itu nanti tolong dipahami ya, belajar memahami sekarang. Oke. Nah, unsur-unsur seni rupa meliputi yang pertama itu ada titik. Nah, unsur titik. Kedua itu ada unsur garis. Ketiga ada unsur bidang. Keempat ada unsur bentuk. Kelima ada unsur ruang. Keenam ada unsur warna. Ketujuh ada tekstur. Dan yang ke-8 itu ada gelap terang. Nah, jadi unsur-unsur seni rupa meliputi 8 unsur ini. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Dengan ini nanti kamu akan membuat sebuah karya seni yang harmoni nanti ke depan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur seni rupa di sini. Oke. Yang pertama ada unsur titik. Nah, mungkin waktu SMP juga udah dapat ya unsur-unsur. Jadi untuk kali ini Pak cuma mengingatkan kembali pelajaran waktu SMP. Jadi yang pertama ada unsur titik. Nah, apa sih itu titik? Nah, jadi titik itu adalah unsur yang paling sederhana dalam seni rupa. Nah, sekali lagi, unsur titik adalah unsur yang paling sederhana atau paling dasar dari seni rupa. Dengan kamu mengolah unsur titik ini sedemikian rupa, dengan serius, kamu juga bisa membuat sebuah karya yang menarik. Nah, biasanya aliran pointillis yang menerapkan hal ini. Sekali lagi, aliran seni yang menerapkan unsur titik ini adalah aliran pointillis, pointillisme. Jadi dia menerapkan unsur titik-titik, nah dirangkai titik-titik tersebut sehingga menjadilah sebuah karya yang indah. Nah, dengan titik-titik aja. Baik menggunakan drawing pen ataupun nanti menggunakan warna. Bisa. Berikutnya ada unsur garis. Nah, apa sih itu unsur garis? Nah, jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan maksudnya ya, dari titik satu ke titik lain. Nah, sorry ini tarikan maksudnya. Atau juga garis adalah tarikan dari titik satu ke titik yang lain. Nah, itu akan membuat sebuah garis. Garis banyak beragam juga, nak. Ada garis lurus, ada garis putus-putus, ada garis tebal, ada garis tipis, ada juga garis zigzag, maupun garis-garis yang lainnya.
Nah, jadi dengan garis juga bisa menciptakan sebuah karya seni yang bagus. Nah, kalau kamu lihat wallpaper yang Pak pakai di belakang, ya, di belakangnya ini, belakang tulisannya, nah, itu salah satu penggunaan dari unsur garis. Nah, garis diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi itu. Udah pasti dengan ketekunan, ulet, ya, tidak hanya sekali dua kali, harus ini terus menerus atau continue kita melakukan sebuah eksperimen. Kalau sekali dua kali mungkin hasilnya belum maksimal sekali, tapi kalau kita udah continue, nah terus kita berulang-ulang terus, nah jadi akan menghasilkan sebuah karya yang bagus juga, menarik juga nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke unsur bidang. Nah, ya. Nah, apa sih itu unsur bidang? Nah, bidang adalah kumpulan garis yang dipertemukan antara ujung pangkalnya. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah bidang. Atau tarikan atau gabungan dari beberapa garis itu akan menghasilkan sebuah bidang. Nah, lebih simpelnya seperti itu. Tarikan atau gabungan dari beberapa garis akan menjadi sebuah bidang. Nah, biasanya karya seni atau aliran yang menerapkan ini itu adalah aliran kubisme. Nah, alirannya kubisme biasanya. Nah, kalau kamu lihat di wallpaper-nya atau di background-nya, nah, itu ada bentuk-bentuk kubisme. Ya, kubis artinya potongan-potongan dari bentuk-bentuk bidang. Itu digabungkan sehingga dirangkai menjadilah sebuah karya. Ada segitiga, ada persegi panjang, jajaran genjang. Nah, ini namanya bentuk geometri atau geometris. Nah, ya. Ada juga bentuknya non geometri, berarti bentuknya tidak beraturan dia. Kalau bidangnya ya, ada bidang geometri, nah kayak gini. Kayak segitiga, ada persegi panjang, ada jajaran genjang. Nah, artinya dia berbentuk. Itu bentuknya geometri. Itu geometris bisa. Kemudian kalau non geometri ya bentuknya tidak beraturan atau dia acak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan unsur bidang. Selanjutnya kita lanjutkan ke unsur bentuk. Nah, jadi unsur bentuk. Bentuk adalah gabungan dari unsur bidang. Nah, jadi unsur-unsur bidang tadi, beragam bentuknya yang tadi, nah ya ada segitiga. Kalau itu kamu gabung-gabungkan, dia akan menciptakan sebuah bentuk. Nah, misalnya kayak persegi. Nah, kayak ini ya persegi. Itu digabungkan, nah itu akan menghasilkan sebuah kubus dia. Nah, kayak gitu. Nah, sekali lagi, unsur bentuk tercipta lewat gabungan dari beberapa unsur bidang. Nah, jadi itu. Nah, kalau kamu lihat di background-nya juga ada beberapa bidang yang digabungkan, diolah, nah sehingga menghasilkan sebuah bentuk. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada unsur ruang. Nah, unsur ruang dalam seni rupa. Jadi kalau kamu lihat di background, nah ada kesan, sebuah kesan dia. Ya, kesan. Jadi hooknya ini mau keluar dari tembok. Nah, itu kesan. Unsur ruang pada sebuah karya seni itu adalah kesan yang kita dapatkan. Oh, ada kesannya jauh, ada kesannya dekat, gitu. Nah, jadi ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi yang dapat menciptakan ilusi. Nah, ilusinya inilah kesan, ya. Dia dapat menciptakan sebuah kesan. Ada kesannya dekat, kesannya jauh. Nah, gitu. Nah, seperti perspektif. Nah, kalau kamu berdiri, semakin jauh pandangan kita akan semakin mengecil, kan? Nah, makin mengkerucut dia, makin mengecil.
Kalau kita lihat perspektif, ya. Jadi perspektif itu sama halnya kalau kita berdiri, nah menghadap ke depan, semakin jauh pandangan kita, objek akan semakin mengecil. Itu sama dengan ilusi, ya ilusi. Jadi itu kesannya semakin jauh objek pasti semakin mengecil dia, gitu. Padahal kalau kita dekati terus dia, nah sama aja. Jadi itu. Oke, mudah-mudahan unsur ruang juga dapat dipahami. Nah, jadi seperti ini, nak. Nah, ada kesannya, ya, kesan segitiga, lingkaran, persegi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang unsur warna. Nah, mungkin di SMP juga sudah dapat nih tentang warna. Nah, apa sih itu warna? Nah, warna biasanya dalam seni rupa unsur yang paling dominan, ya, dominan dalam sebuah karya. Nah, jadi warna ini adalah kesan yang timbul atau ditimbulkan untuk memberikan gambaran sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Jadi seperti itu. Jadi dengan warna, nah, kan memberikan timbul kesan nyata, ya, kesan nyata sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan kita. Itu tentang warna. Nah, kalau kita mendalami warna, nah ada istilahnya warna primer, ya. Ada warnanya namanya warna primer. Apa sih itu warna primer? Nah, warna primer atau sering disebut dengan warna dasar dalam seni rupa. Warna dasar, ya. Nah, warna dasar dalam seni rupa itu ada apa aja? Nah, jadi warna primer yang pertama itu adalah warna kuning, merah, dan biru. Nah, jadi itu. Ini ya, ada merah, ada kuning, ada biru. Jadi ini. Ini warna primer namanya. 3 warna ini. Nah, dengan 3 warna ini kita campur, kita olah, nah, sehingga dapat menghasilkan warna-warna yang lain. Kalau hitam dan putih, dia tergolong warna netral dia. Ya, hitam dan putih tergolong warna netral dia. Nah, Pak kembali lagi. Setelah warna primer, itu warna ada juga warna sekunder. Ya, ada primer, ada sekunder. Kalau primernya itu adalah warna pokok, ada merah, ada kuning, dan warna biru. Kalau sekundernya, nah, udah pasti gabungan dari warna pokok ini. Antara lain, nah, kalau kita gabungkan atau kita campur kuning dengan merah, itu akan menghasilkan warna oranye atau jingga dia, ya oranye, ya. Kuning dengan merah akan menghasilkan warna oranye. Kemudian kalau merah, nah merah kita campur dengan biru, merah kita campur dengan biru akan menghasilkan warna ungu. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya sekarang. Warna biru kita campur dengan warna kuning. Itu akan menghasilkan warna hijau. Nanti hijaunya akan beragam tergantung persentase dari campurannya kamu. Termasuk warna-warna yang lain. Kalau hijaunya mau muda, ya lebih banyak nanti kuningnya. Kalau hijaunya mau lebih tua, ya lebih banyak nanti warna birunya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kuning sama merah tadi jadi oranye. Kalau oranye mau ke kuningan, ya otomatis kuningnya lebih banyak. Kalau mau artinya persentasenya sama 50-50, ya udah pasti oranye ya. Kalau merahnya lebih banyak, otomatis nanti oranye cenderung ke lebih merahan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu warna primer dan sekunder. Nah, kemudian kalau campuran dari warna sekunder itu
akan menghasilkan warna tersier jadinya. Ya, akan menghasilkan warna tersier. Nah, itu tadi dicampur lagi dia. Oranye dengan kuning, ya oranye dengan merah. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan warna. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena durasi waktu juga singkat sekali. Kita lanjut lagi setelah warna. Nah, kita lanjut ke tekstur. Nah, jadi kalau tekstur, nah, apa sih itu tekstur? Ada yang tahu? Oke, tekstur itu adalah nilai raba dari suatu permukaan. Ya, jadi tekstur itu adalah nilai raba dari suatu permukaan. Atau bisa juga kondisi suatu permukaan benda yang bisa dirasakan dengan menggunakan indera peraba. Jadi, udah pasti menggunakan indera peraba dalam hal ini kita. Oke, nah tekstur. Ada yang namanya tekstur semu. Nah, ada juga tekstur nyata. Ya, ada dua jenis tekstur. Tekstur semu dan tekstur nyata. Jadi kalau tekstur semu itu, nah ketika kita lihat ya, semu ini nak ya, tekstur semu. Nah, kita lihat suatu permukaan kayaknya ada sebuah goresan-goresan. Nah, ketika kita raba, otomatis permukaan itu datar. Nah, itu dikatakan tekstur semu dia. Nah, halnya contoh ya, contoh kecil. Kalau kamu amati sekarang background yang Pak pakai ya, background yang Pak pakai di PowerPoint-nya. Jadi itu terkesan ada tekstur. Ya, terkesan ada tekstur, nggak rata. Tapi ketika kita raba, oh kok rata. Nah, itu namanya tekstur semu. Antara penglihatan dengan nilai raba kita berbeda. Itu tekstur semu. Sebaliknya, kalau tekstur nyata, antara penglihatan dengan rabaan kita sama. Nah, ketika kita lihat contoh kecilnya mungkin kalau di rumah ada mungkin lantainya menggunakan batu sikat ya. Nah, kalau kita lihat kok kayaknya batunya itu nggak rata. Nah, kita raba sekarang, rasakan dengan rabaan. Oh, dirasakan. Oh, memang benar. Batu itu atau batu sikatnya tidak rata. Itu namanya tekstur nyata. Nah, dalam karya seni, ya, karya seni rupa, itu untuk menciptakan tekstur semu bisa dengan menggunakan teknik lilin, pakai lilin nanti. Nah, lilin digoreskan dulu di kertas, mau bentuk apa, kemudian isilah dengan cat air. Nah, yakin dia nanti yang kena lilin itu akan warnanya membias sehingga membentuk sebuah tekstur semu. Kalau kita raba, oh masih datar dia. Tapi kalau kita mau membuat tekstur nyata, nah bisa menggunakan lempok, bisa dicampur dengan serbuk gergaji, bisa juga dicampur dengan pasir lempoknya itu. Nah, kemudian kita terapkan di kanvas atau di kertas. Ataupun nanti daur ulang dari kertas, diremas dulu kertasnya atau dihancurkan buat bubur kertas, kemudian dicampur lempok, kemudian diterapkan di kanvas atau di buku gambar. Nah, otomatis nanti dia akan menghasilkan tekstur nyata. Atau juga nanti menggunakan warna plakat. Nah, teknik warna plakat. Jadi warna plakat ini menggunakan warna-warna yang tebal. Nah, itu teknik warna plakat. Nah, ya. Kalau transparan itu namanya teknik akuarel. Nah, biasanya teknik akuarel ini itu menggunakan cat akrilik atau cat air dia. Karena transparan, tipis dia. Nah, kalau plakat bisa juga dengan menggunakan warna-warna tebal. Cat minyak bisa juga dipergunakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Itu terkait dengan unsur tekstur. Ya. Nah, kemudian unsur berikutnya itu adalah gelap terang. Nah, jadi unsur gelap terang.
Nah, gelap terang adalah adanya perbedaan intensitas cahaya. Nah, yang jatuh pada permukaan benda. Jadi intensitas cahaya ini yang menyebabkan karyanya akan kelihatan lebih nyata. Nah, kalau kamu lihat di gambar ini, nah ini adalah gambar bentuk namanya. Nah, dengan objeknya ada pas, ada guci dan sebagainya di sini. Nah, kemudian diolah, kemudian dikasih pencahayaan dengan teknik asir. Ya, diasir. Nah, otomatis cahaya yang datang dari sini, nah kalau dia kena cahaya, dia atau asirnya akan lebih tipis, lebih ringan. Kalau yang nggak kena cahaya, otomatis akan lebih gelap dia jadinya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti gelap terang yang dimaksudkan di sini dapat menghasilkan sebuah karya yang lebih nyata atau sesuai dengan kenyataan. Jadi seperti itu, diberikan cahaya. Terkesan lebih nyata dia. Oke. Oke, jadi itu terkait dengan unsur-unsur seni rupanya. Nah, oke, selanjutnya unsur-unsur tersebut, nah itu yang akan kamu olah menjadi sebuah karya seni. Dengan apa? Nah, sekarang unsur-unsur tersebut kita olah dengan prinsip-prinsip penyusunan karya seni rupa. Nah, dengan ini kita akan mengolah bagaimana cara mengaturnya, bagaimana komposisinya. Nah, sehingga dapat membuat sebuah karya yang menarik nanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan karya seni rupa. Nah, prinsip-prinsipnya udah pasti ada kesatuan ya atau unity. Kesatuan atau unity. Berikutnya ada keseimbangan atau sering disebut dengan balance. Ya, balance. Seimbang, balance. Kemudian selanjutnya ada irama, ritme. Kemudian selanjutnya ada komposisi. Kemudian ada proporsi atau kesebandingan atau perbandingan lebih tepatnya. Kemudian ada pusat perhatian atau center of interest, ya. Center of interest, pusat perhatian atau sering disebut dengan titik fokus. Kemudian ada keselarasan atau harmoni. Nah, jadi prinsip-prinsip inilah yang dipergunakan untuk mengolah unsur-unsur seni yang tadi Pak jelaskan tersebut. Sehingga akan menciptakan atau dapat menciptakan sebuah karya yang harmoni. Nah, ini yang terakhir. Keselarasan harmoni dari semua unsur-unsur tersebut. Sehingga kita pada saat kita lihat, kita pandang ya, akan kelihatan menarik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu terkait dengan kesatuan dulu, ya, atau unity. Nah, jadi apa sih itu kesatuan? Nah, kesatuan atau unity ini adalah wadah unsur-unsur seni rupa yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Jadi keseluruhan dari unsur-unsur seni rupa itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan yang baik, yang menarik, baik dari segi garis, segi iramanya, ya, warnanya bisa menyesuaikan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga menjadikan sebuah hasil atau kesatuan yang bagus dalam karya seninya. Nah, jadi seperti itu. Nah, unsur-unsur di sini nggak boleh berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, nah mungkin warnanya aja pekat, nggak ada garisnya, nggak ada konturnya, nggak ada teksturnya. Nah, jadi seperti itu. Harus di sini semuanya saling melengkapi. Baik itu titik, garis, bidang, tekstur, ruang, warna, gelap, terang, tekstur, semuanya itu saling melengkapi dalam sebuah karya. Oke, itu yang namanya kesatuan.
Nah, berikutnya ada keseimbangan atau balance. Ya, artinya seimbang. Nah, biasanya kalau kita menciptakan sebuah karya seni, nah, secara tidak sadar, nah kalau kamu pernah memperhatikan, kalau buka-buka aja lagi buku gambarnya kamu disuruh buat pemandangan, hal yang pertama dibuat pasti gunung dua. Kenapa harus ada gunung dua? Udah itu kirinya pohon, kanannya pasti pohon. Itu secara tidak langsung kamu udah belajar tentang keseimbangan atau balance. Ya, secara tidak langsung. Kanan pohon, kiri pasti pohon. Di kanan sawah, di kiri pasti ada sawahnya. Nah, tengah-tengah udah pasti ada jalan, kayak gitu biasanya dibuat ya. Nah, supaya tidak secara tidak langsung kamu udah belajar tentang keseimbangan. Nah, apa itu keseimbangan? Ah, jadi ini. Keseimbangan adalah berat ringannya suatu karya seni yang diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Jadi seperti itu. Antara objek yang kiri dengan di kanan itu harus ada penyeimbangnya. Nah, oke, karena pola pikir kita sekarang atau kamu udah lebih dewasa, otomatis nanti pola pikirnya harus lebih luas. Nah, ya, jadi kreativitasnya perlu dituntut di sini sehingga nanti tidak seperti kalau berkarya masih kayak SD, SMP ya, di kiri pohon, di kanan pohon, tengah-tengah udah pasti ada gunung dua. Nah, jadi sekarang kreativitas kamu dituntut. Nah, contohnya, nah bisa kamu lihat ya di slide. Nah, ya bisa dilihat. Nah, cara menyeimbangkan. Nah, di sini bisa kita seimbangkan dengan warna. Ya, bisa kita seimbangkan dengan bentuk. Bisa kita seimbangkan dengan tekstur. Ya, jadi seperti ini. Walaupun cuma sepintas contoh di layar, nah ya, di slide. Nah, jadi ini diseimbangkan dengan warna. Nih, warnanya di sini padahal warnanya ada hitam kan gitu, ya. Gradasi hitam putih, sedangkan di sini putih aja menurun. Nah, itu udah bisa menyeimbangkan yang ada di posisi kiri. Ya, udah ada menyeimbangkan posisi kiri. Baik itu dari segi warnanya, baik itu dari segi bentuknya. Itu udah balance dia, seimbang dia jadinya. Gitu. Nah, nanti kalau di kiri ada gunung, mungkin di kanan isi sawah dia. Atau di kiri gunung, di kanan ada pohon kelapa. Itu akan seimbang jadinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti silahkan lihat-lihat lagi gambar ya, karya-karya atau lukisan. Kemudian nanti kamu belajar, oh yang mana sih kira-kira sebagai penyeimbangnya? Oh yang mana sih kira-kira teksturnya? Oh tekstur apa yang dipergunakan? Nah ini termasuk aliran apa sih? Nah jadi itu. Nah, silahkan masih atau sering-seringlah lihat sebuah karya seni. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada irama atau ritme. Nah, jadi ritme ini sama dengan pengulangan secara teratur dan terus-menerus. Sehingga mempunyai kesan yang bergerak. Ya. Jadi, kalau kamu perhatikan di slide, itu ada contoh, nah padahal warnanya, nah main blok aja ini. Tapi ketika lihat kita ritmenya ada pengulangan, terus nih, pengulangannya, nah itu akan menghasilkan sebuah bentuk objek atau kesan yang bergerak yang kita dapat di sini. Nah, coba kalau kita lihat garis lurus, nah kayaknya jelek sekali. Ya, coba kita sekarang bentuk gelombang dengan garis lurus. Nah, kita buat gelombang. Nah, ada ritmenya atau iramanya garis tersebut sehingga kelihatan akan lebih menarik ya, ada daya tariknya yang lebih bagus. Jadi itu irama atau ritme. Nah, kemudian kita lanjut dengan komposisi. Nah, jadi kalau kita belajar komposisi, kalau kamu lihat karya-karya kamu lagi, nah, otomatis, nah seperti apa yang Pak
kasih tahu atau jelaskan tadi komposisinya. Tengah-tengah ada gunung, nah situ sebagai penyeimbang, kiri pohon, kanan pohon juga. Jadi sekarang kita belajar komposisi. Nah, apa sih itu komposisi? Nah, komposisi merupakan salah satu prinsip yang berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa, sehingga menjadi susunan yang teratur dan serasi. Jadi komposisi ini kita belajar menempatkan sebuah objek, ya. Ya, jadi kita belajar menempatkan sebuah objek di sini. Nah, tidak harus di tengah-tengah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, permainan garis juga di sini ya, warna. Jadi kalau kita lihat dalam karya ini di slide ini, nak, kalau kamu perhatikan, ya. Oke, kalau kamu perhatikan, pusat perhatian atau center of interest-nya itu berada di sini. Ya, karena dari segi bentuknya paling berbeda. Ya. Nah, jadi komposisinya dia ambil dari sini. Nah, tidak harus tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti dia akan kelihatan kayak lingkaran. Nah, kurang menarik jadinya komposisinya. Kita ambil dari sudut sini ataupun dari sudut sini. Nah, jadi itu komposisi tidak harus di tengah-tengah, ya. Tidak harus di tengah-tengah. Bisa di pojok atas, bisa di pojok bawah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian proporsi atau keseimbangan. Nah, di sini kita belajar tentang perbandingan ukuran. Nah, jadi membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Jadi proporsi ini itu adalah perbandingan ukuran. Jadi kalau medianya kamu menggunakan A3, misalnya buku gambar A3, nanti buat karyanya terlalu besar atau full, ya itu kan nggak enak, nggak lihat apa namanya, nggak indah untuk kita pandang. Jadi buatlah proporsi atau perbandingan ukuran antara media dengan objek. Ya, sekali lagi media dengan objeknya harus disesuaikan. Begitu juga nanti buku gambarnya besar, objeknya terlalu kecil. Ya, sama halnya disuruh buat gajah kelihatan ekornya aja. Gitu. Kan nggak sesuai ya. Jadi antara objek dengan media itu harus selaras atau seimbang. Komposisinya atau proporsinya sebanding. Nah, kalau kamu lihat di slide-nya Pak, itu di belakang itu ada kayak binatang ya. Nah, binatang-binatang ini itu menyesuaikan proporsinya dengan pohon. Jangan sampai nanti binatangnya terlalu besar, pohonnya terlalu kecil. Itu harus menyesuaikan. Nah, itu. Itu proporsi namanya. Oke, selanjutnya ada pusat perhatian. Nah, pusat perhatian ini adalah sering disebut dengan center of interest atau titik fokus. Ya, titik fokus. Nah, kalau di slide kamu lihat titik fokusnya di mana? Ya, otomatis di sini. Ya, pusat perhatian. Nah, dalam sebuah karya seni harus ada pusat perhatiannya juga. Di mana usaha untuk menampilkan bagian-bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat lebih menonjol. Jadi seperti itu. Itu namanya pusat perhatian. Jadi seperti apa yang Pak tayangkan tadi, ada di slide sebuah karya, itu pusat perhatiannya. Sama halnya kalau Pak kasih contoh ya dalam proses pembelajaran, semua anak-anak kan mestinya menggunakan pakaian hitam dan putih. Tapi tiba-tiba temannya ada yang menggunakan baju krem. Dia pasti akan menjadi sebuah pusat perhatian dari teman-temannya yang lain. Nah, nggak disesuai. Jadi seperti itu. Itu akan menghasilkan sebuah pusat perhatian. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami.
Nah, terakhir nah ya. Jadi terakhir keselarasan atau harmoni. Jadi keseluruhan prinsip-prinsip tadi kamu gunakan, olah unsur-unsurnya sehingga menjadikan sebuah karya yang harmoni, yang selaras, yang indah untuk kita lihat. Nah, jadi unsur-unsurnya kamu olah sehingga menjadikan sebuah keselarasan yang harmoni. Nah, sama kayak di slide contoh karyanya, Nak. Nah, seperti ini. Ada pusat perhatiannya, pertama kita lihat pasti ke arah binatangnya. Nah, karena dari segi bentuk berbeda, dari segi warna juga ada lebih warnanya lebih tajam dibandingkan yang lainnya. Yang lain sebagai penyeimbang aja. Nah, ini pohon, sini pohon juga ada. Nah, ini warnanya diseimbangkan dengan warna rantingnya juga yang berbeda. Nah, atas di sini ada gelap, penyeimbangnya itu ke binatang dia. Nah, sorry. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan karya yang harmoni, yang indah, yang selaras. Nah, ya. Jadi itu yang bisa Pak sampaikan hari ini, materi hari ini. Nah, nanti untuk tugas Pak akan share di e-learning ya. Jadi silahkan rajin-rajin buka e-learning-nya, sehingga nanti tidak ada keterlambatan atau nanti sampai overdue ya tugas-tugasnya. Silakan nanti kamu pelajari karena durasi waktu. Nah, waktu juga udah lebih dari jam yang udah ditentukan, lebih dari 35 menit. Jadi untuk proses pembelajaran hari ini Pak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.